pembahasan tentang obat ya. Obat yang belum jelas atau tidak bermerek halal. Khususnya ada obat dari negeri orang lain seperti Cina ya. Walaupun kita punya obat merah karena warnanya merah mungkin ya. Tapi ada obat betadin ya, betadin atau obat-obat minuman. Ya kan, ada juga seperti orang kecelakaan itu pas terbentur kepalanya ada pakai obat Cina juga, akuang apa namanya tuh. Pernah dengar ibu-ibu tuh? Iya. Ya kan? Nah, jadi kita di dalam agama Islam ini memang harus meneliti, harus hati-hati gitu. Komposisi obat itu perlu kita ketahui. Nah, termasuk apakah di situ mengandung alkohol atau mengandung zat dari binatang atau bagian dari hewan gitu ya. Kemudian apakah hewannya itu halal atau tidak. Kemudian kalau dia halal disembelih apa tidak gitu ya. Jadi perlu kehati-hatian. Maka itu setiap barang atau obat yang tidak berlabel resmi ya, tidak ada terlihat di logonya atau di bungkusnya itu label resmi MUI halal atau dari Kemenak umpamanya ya kan, atau dari lembaga halal yang diakui ya kan. Nah, maka dari itu bagaimana dalam kajian Islam gitu ya, yang tidak jelas ya kan, tidak jelas itu di antara halal atau haram gitu ya. Maka kalau kita lihat al-aslu fil dawa gitu ya, atau adwayah itu adalah tahrim ya, kata yu'lamu halaha. Hukum asal obat-obatan yang tidak jelas itu hukum asalnya adalah terlarang ya. Jadi asal ada obat itu dipakai, itu hukum asalnya itu terlarang ya kan, terlarang dia. Kecuali nanti ada ditemukan di situ label halal, itu udah dikaji gitu. Jadi hukum baik dia mengandung unsur haram atau subhat, itu asalnya itu ya. Jadi asal dari obat-obatan itu yang tidak jelas itu terlarang. Maka itu kaidah yang dipakai, da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukan. Jadi kalau kita ragu, tinggalkan. Pilih yang tidak ragu gitu. Kan obat ini banyak macamnya kan. Ya kan, ini jelas halalnya, ada labelnya. Ini jelas produk Indonesia umpamanya kan. Nah, ini produk luar negeri yang belum jelas. Nah, pakai aja lah produk yang sudah jelas. Ya kan, karena kita memang erat hubungannya dengan halal atau tidak halal itu, ya kan. Mungkin sekarang ini banyak jemaah kita yang tidak tahu ya, kalau halal itu sekarang bukan hanya makanan obat saja, Bu. Ini karpet ini ya, karpet ini harus label halal ya. Karpet granit atau keramik itu harus ada label halalnya ya. Nah gitu, baju di pakaian ini harus nanti ada label halalnya, sepatu ada label halalnya, termasuk cat ya, cat itu harus ada label halalnya. Benda-benda yang kita pakai kayak sendok, kuas, itu harus ada label halalnya. Kok bisa begitu gitu? Kok halal itu sampai bukan hanya makanan minuman ini saja? Ini karpet contohnya.
ya. Karpet ini kalau dipakai dari bulu, ya kan, umpamanya babi umpamanya, berarti kita pakai untuk sholat kan. Nah gitu. Mungkin sajadah diambil dari bulu babi, atau kita pakai sepatu dari kulit babi. Itu ada New Balance, ya, ada sepatu mereknya New Balance NB itu ada yang dari babi itu, Bu. Ya, udah ada tuh. Kalau di sini di beberapa mall di Padang ini ada. Ya, itu dia bedakan di tokonya itu, kalau dia pakai plastik dibungkus, ya kan, karena nanti jangan terpegang gitu. Jadi sepatu New Balance itu dibungkus dengan plastik lalu dibuat itu dari babi. Nah itu satu-satu saya tengok itu di Indonesia ini yang ada produk babi itu di NB itu, ya kan. Ya, kenapa keramik itu harus halal? Karena bisa dibuat dari tulang babi. Jadi materialnya itu dari tulang babi. Sehingga nanti kalau kita di rumah umpamanya sholat, duduk-duduk, iya kan? Nah itu. Termasuk yang kita pakai baju, kita mau sholat kan. Dari, ya bisa saja nanti dari kulit babi, ikat pinggang, segala macam kan. Contoh kuas. Kuas itu bisa dari bulu babi dibuat. Karena babi itu ada yang besar bulunya, kadang babi besar-besar kan. Dulu ada MUI yang khususnya yang untuk memantau produk halal, BP POM MUI. Jadi makanan itu, Bu, rumah makan itu secara fisiknya tidak ada yang haram. Ya kan? Umpamanya ikan halal bukan? Halal. Beras halal. Ya kan? Ayam disembelih oleh orang Islam, halal dia. Daging sapi halal. Santan halal. Iya kan? Apalagi yang dibuat? Nah, bagaimana dengan contoh bada umpamanya, ikan-ikan kecil tuh, ikan bada. Ya kan? Kabarnya ikan bada aku, Bu, walaupun yang ketek tapi lawi dia ruangannya banyak. Jadi kalau bada itu dijemur umpamanya di pinggir-pinggir jalan, ya kan? Makanya kita motivasi sebenarnya nelayan-nelayan ini jangan menjemur bada ikan kariang itu di pinggir jalan. Kalau bisa dibuatkan tempatnya agak tinggi. Iya kan? Kemudian kalau bisa dibuat pakai waring tuh, Bu, sehingga tidak bisa lalat masuk ke dalam. Iya kan? Dibuatkan kotaknya tuh. Jadi kalau nyoman jamuah itu kadang-kadang ikan kariang tuh, Bu, ikan asin atau apa itu kadang-kadang lalat tuh lama hitam dia ikan kariang tuh. Iya kan? Makanya nanti kalau dia agak lembab atau itu bisa ada ule-ulenya, Bu. Nah, gitu. Nah, kemudian yang hubungan dengan halal itu, bada tuh halal, ikan tuh halal. Cuman kalau nyojamuah saja di pinggir jalan tuh, kan enggak tahu, Pak. Datang anjing pipis di situ kan. Nah, itu yang menyebabkan harus diperiksa. Banyak menjamuahnya gitu. Padi halal, bare halal, tidak perlu pakai produk halal. Tapi kalau nyoman jamuah sembarang tampek saja di pinggir-pinggir jalan, jangan-jangan nanti kencing di situ anjing. Jadi otomatis beras yang kita makan itu begitu hati-hatinya tentang produk halal. Nah itu makanya mesti keramik harus halal, karpet harus ada label halalnya, ikat pinggang, baju harus ada halalnya. Nah, rumah makan itu dia mengurus izin sertifikat, ya kan? Ada sekarang sertifikat halal. Ikan bakar, Bu, apa itu bumbunya tuh? Ada
mungkin ada santannya di situ, ada bawangnya, ada garamnya kan. Pokoknya di seluruh ikan bakar itu halal. Daunnya. Tapi ada satu yang harus diperiksa juga. Kuasnya. Iya kan? Jadi kuas yang digunakan untuk apa namanya itu? Bumbu-bumbunya itu, nah kuasnya itu halal apa enggak? Gitu. Jangan-jangan kuasnya itu ada dari produk bulu babi. Nah, gitu. Nah, maka itu termasuk tadi yang obat tadi itu, ya kan? Mesti kita cek. Kalau ada obat yang tidak kita ragu, tidak tahu kita ini halal apa tidak, maka itu konsep yang kita pakai da ma yuri buka ila mala yuri buka. Tinggalkan yang meragukan dan ambil yang tidak meragukan. Ya kan, pamannya kita mau beli karpet ya, belilah karpet dengan orang Islam pamannya. Produknya itu dari dunia Islam. Pamannya dari Turki. Ya kan, Istanbul pamannya kan. Nah, jangan ambil yang dari negara yang non. Jangan-jangan nanti karpetnya itu dari bulu babi. Jadi lebih utama kita memilih produk-produk yang ada di dunia Islam, yang mayoritas di situ umat Islam. Ya kan? Atau mau makan, ibu mau makan ayam, mau makan daging, ya carilah rumah makan yang orang Islam. Walaupun kita tidak tahu dia ini daging apa, tapi kalau dia orang pemiliknya orang Islam, kita sudah terlepas dari tanggung jawab itu. Tapi kalau dia tidak Islam, saya beberapa kali itu di Singapura, kata encik di Singapura itu, encik dari lalu makan nanti ya, coba lihat label halalnya. Kalau ada label halalnya, coba lihat yang jualnya Melayu apa tidak. Nah gitu. Kok seperti itu? Iya, karena waktu diperiksa makanannya halal. Waktu pertama sekali dia masak. Berikutnya siapa yang mau periksa lagi kan? Ya kan? Karena dia tidak Islam gitu. Maka itu penting cari orang Islam dan makanan yang dibuat oleh orang Islam. Walaupun ada labelnya tapi dia tidak Islam. Di Malaysia tuh kayak di KL umpamanya di Kuala Lumpur itu. Bantunya pakai Melayu saja, Bu. Baru kejadian beberapa bulan yang lampau, ya kan? Tagak-tagak di Bukit Bintang itu pagi-pagi cari-cari makan gitu, ya kan? Itu makan Melayu susah aja tuh di alor. Gitu. Nah, tagak-tagak situ betul lampu pakai peci haji, peci putih itu. Haji, kata dari belakangnya, ini nggak halal. Padahal mau cari makanannya ada nasi, ada ikan gitu. Ternyata yang di situ ada produk daging babi. Jadi betul-betul hati-hati gitu, ya kan? Nah, bagaimana kalau ini darurat umpamanya? Kalau darurat, ibu-ibu, ini perlu dicek dulu benar-benar darurat apa tidak. Alternatif halal ada enggak? Kalau ada yang halalnya, itu enggak, ya kan? Enggak bisa dikatakan darurat gitu, ya kan? Pamannya ngobat mata jo apa? Dulu tradisional tuh urin. Itu tidak darurat terbu banyak obat mata dan lain-lain. Awak saya tu yang membuat urin itu kan najis. Masa obat dari najis? Nah, gitu. Ya kan? Tapi kalau tidak ada di rumah sakit dia potik sudah habis semua obat mata umpamanya. Yang ada hanya urin manusia lah ya, boleh lah bu gitu. Tapi kalau lagi ada je lah, jangan lah bu. Punya sehat Ustaz, bukan masalah sehat, iya kan? Usaha kita itu bukan masalah sehat tidak sehat, tapi cara berubah itu harus dengan yang halal, ya kan? Tapi kalau memang darurat, maka darurat itu membolehkan yang terlarang. Kalau lapar, apa maunya tidak ada kan dimakan lah. Kalau tidak makan bisa down waktu baiknya kan meninggal gitu. Maka babi boleh dimakan. Tapi sekedar untuk hidup belum bu. Lama lagi yang babi kau mahnya dah. Atau dilanjutkan perjuangan sampai berikutnya. Tidak boleh dong gitu ya. Jadi kesimpulannya status halal yang belum jelas maka apalagi cenderung kepada syubhat sebaiknya dihindari. Jika masih ada obat
yang halal, masih ada produk yang halal. Jadi aman kita, ya kan, dengan adanya sertifikat halal atau komposisinya jelas, tidak ada barang atau bahan yang haram. Jadi ibu-ibu silakanlah belilah produk apa saja, usahakan yang berlabel halal. Kalau tidak, cari yang halalnya. Nah, gitu. Ya kan? Saya pernah tinggal di Bali. Di Bali sana itu 6 bulan, Bu. Ya, di kabupaten apa? Di provinsi Bali. Pernah saya tinggal di situ 6 bulan. Ya kan? Awal-awal tuh dikasih minum, dikasih makan. Saya tengok kasih kerupuk kulit. Saya tanya dulu, kerupuk kulit ini apa? Bantu kerupuk kulit awak kan. Kalau dewas ikut kan tak perlu tanya-tanya. Ternyata kerupuk kulitnya itu, Bu, kerupuk jangkik di awak itu dari kulit babi. Dia agak sedikit mengkilat itu satu. Dikasihnya daging pamannya. Ya kan? Memang katanya ini daging ayam. Ayam ini kan halal katanya. Iya. Tapi saya nggak mau makan. Karena saya tidak tahu siapa yang nyembelihnya. Jadi setiap ibu tuh beli ayam, saya tidak pernah makan. Lalu dia tanya, kamu selama sini nggak pernah makan ayam gitu. Padahal ayam itu dalam Islam kan halal. Benar, saya bilang. Ayam itu halal, tapi harus disembelih dengan menyebut nama Allah. Nah, saya tidak tahu ini dibeli di mana. Dibeli pasar. Orang Islam di Bali itu, Bu, khususnya di daerah-daerahnya itu kayak orang non-Islam berada di daerah-daerah awak. Pamonya ibu tinggal di mana pamonya? Araka bypass tua atau daerah Siko. Bara orang Siko orang Islam menandak Islam. Amade itulah wak. Jadi kalau di Badung atau di Tabanan, di Bangli, di Kelungkung, di Karangasem, kamu pernah seluruh kabupaten kota Bali itu saya pernah tinggal. Nah gitu. Dia tidak pernah mau saya makan makanan seperti itu, ya kan? Nah kalau ibu mau juga saya makan ayam, bawa ayam hidup. Beli ayam hidupnya, nanti saya sembelih di sini, oh gitu ya, iya. Makanya kalau ada acara bazar apa namanya itu, makan-makan tuh, kamu paling-paling tuh makan buah saja ya, Bu. Buah pun mau cari lah tuh. Kalau ada tusukan di situ, enggak mau makan tuh. Bekas tusuk gitu. Kan buah tuh digunakan oleh orang-orang Hindu untuk sesajenan. Apel, ya jeruk. Apalah buahnya kan? Yang pernah Bu lihat susu-susunan gitu kan? Nah itu kan dipersembahkan untuk Tuhan mereka. Jadi itu buah atau benda yang telah digunakan untuk ibadah. Begitu hati-hatinya kita untuk produk-produk yang halal atau tidak ini. Sekarang kan masih muda Ibu kok. Iya. Apalagi ya udah main-main tapi kamu ini bos, Tuhan lu sudah ambil, ini untuk kami. Iya. Jadi kira-kira. Iya kalau dulu kan nggak tahu ya, kita nggak tahu kan, nah gitu. Kalau di mereka tuh nyelataan saja nah kalau di Hindu ditusuk, dibuat tuh ditusuk, disusun-susun gitu. Dia tahu mana bedanya. Mana buah yang digunakan untuk sajenan, mana yang belum. Sampai seperti itu, Bu. Kita hati-hati di situ gitu. Supaya jangan terambil yang haram, yang tidak boleh untuk kita, gitu ya. Itu tentang tadi yang kita bahas apa tadi itu? Obat-obatan ya. Atau benda yang belum jelas kehalalannya gitu.